Oke, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan saat ini kita memang sedang liburan panjang ya, sehingga itu semoga Anda dalam situasi yang itu sehat ya dalam liburan panjang ini ya, karena kan Anda pasti juga ada yang sebagian juga menunaikan Idul Adha ya, dan juga yang sebagian juga liburan. Jadi ini kita ketemukan tetap ya dalam perkuliahan agar itu jadwal perkuliahan kita berjalan dengan lancar ya. Saudara-saudara, kelanjutan daripada itu pembahasan kita itu adalah tentang itu microcontroller ya. Setelah Anda membahas bisa mempelajari tentang basic operasi sistem digital ya sebagai realisasi daripada matematika diskrit ya, serta juga rancangan daripada rangkaian-rangkaian dasarnya ya kan secara algoritma ya kan. Kemudian juga prinsip matematikanya ya kan. Maka kita lanjutkan itu bahasan kita ini ke arah topik bahasan microcontroller. Nah, saudara-saudara, microcontroller ini merupakan itu cikal bakal daripada sistem kendali ya. Karena itu IC generasi awal itu kan sebagai pengoperasi kan atau pengolah sinyal digital kan itu ternyata bisa dilengkapi dengan memori. Jadi yang membuat itu microprosesor itu berkembang ya kan karena ada suatu fungsi di dalam rangkaian digital itu yang bisa menyimpan memori atau data. Karena bisa menyimpan data ya maka dipadukan dengan operasi ya algoritma secara digital maka terwujudlah yang namanya komponen yang bernama microprosesor ya kan dan juga microcontroller ya. Jadi microprosesor dan controller ini sebenarnya sama ya, sama. Dia mengoperasikan dan menyimpan sinyal digital ya. Hanya bedanya ya kan, microcontroller ini lebih difungsikan secara operasional dekat dengan hardware ya, dekat dengan komponen yang akan dikendalikan ya. Jadi microcontroller ini ya kan berbeda dengan microprosesor. Kalau microprosesor itu kuat di dalam mengolah data ya, mengolah data yang sangat besar sekali ya kan, seperti operating system, software itu microprosesor ya juga digunakan untuk mengendalikan jaringan. Nah, itu tugasnya microprosesor. Tapi kalau microcontroller ini saudara-saudara, dia adalah miniatur dari microprosesor yang berfungsi untuk mengendalikan suatu device, ya, suatu device. Yang tentu device ini saudara-saudara dalam skala yang lebih kecil. Ya, device ini misalkan adalah sistem ya kan di industri ya, otomasi ya di industri otomatisasi ya bagaimana misalkan Anda mengendalikan ya kan itu proses industri ya kan misalkan di situ ada proses itu pemanasan heat ya heat pemanasan ya proses pemanasan itu pasti banyak sekali dilibatkan industri kan terutama untuk industri manufaktur ya untuk ngolah baja ya untuk ngolah-ngolah bahan-bahan itu plastik ya. Nah karena di situ mau mengendalikan suhu berarti suhu itu tidak boleh terlalu rendah nggak boleh terlalu tinggi ya. Nah, supaya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, maka butuh sensor. Nah, sensornya ini dihubungkan dengan microcontroller ya untuk dibaca dan diukur terus, dimonitoring terus. Setelah dibaca dan monitoring terus, ya kan, maka microcontroller ini gitu kan memerintahkan kepada device operasional lagi yang namanya adalah aktuator ya. Aktuator ini ya kan pelaksana atau eksekutor yang diperintahkan oleh microcontroller seperti itu ya. Jadi sistem kendali suhu di dalam yang saya sebutkan tadi adalah sebagai satu siklus ya kan untuk menjaga kestabilan suhu ya. Misalkan ya kan untuk diperlukan suhu di dalam suatu pengolahan industri ya, misalkan diperlukan suhu sekian derajat, maka microcontroller tadi kan ditanamkan algoritma software ya kan agar dia menjaga sistem pemanasan tadi itu kan tidak kurang dari suhu yang telah disebutkan di dalam pemrograman. Nah, itulah tugas daripada microcontroller seperti itu. Nah, saudara-saudara, microcontroller ini memang banyak sekali penerapannya ya kan. Selain di industri ya kan, juga di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, terutama di industri-industri itu otomotif ya kan, industri aerospace ya kan, kemudian apa itu pom bensin ya yang Anda lihat sehari-hari itu kan itu juga dikendalikan oleh microcontroller ya. Jadi microcontroller ini ya kan, dia
mengolah data, tapi tujuannya adalah untuk mengendalikan, ya, untuk to control, ya, to control, ya kan, supaya sistem tadi itu, ya kan, berjalan sesuai dengan rancangan yang dikehendaki, ya. Nah, saudara-saudara, itu Anda pasti pernah belajar tentang microprosesor ya. Jadi microprosesor ini kan memang itu komponen utamanya kan basicnya juga sama ya, sama dengan microcontroller kan. Bedanya adalah itu di dalam microprosesor ini kan yang paling signifikan adalah ada port-port yang langsung berhubungan langsung dengan device atau komponen yang akan dikendalikan ya, sensor ya, kemudian juga aktuator ya. Dan sensor itu juga lebih dari satu kan untuk dikendalikan, ya boleh sensor suhu, sensor kecepatan, sensor tekanan, sensor apa saja ya. Yang sensor tadi itu dilengkapi itu secara digital kan agar bisa berkomunikasi dengan microprosesor ya. Kemudian microcontroller. Kemudian microcontroller gitu kan ditanamkan suatu software dalam memorinya kan agar dia bisa memonitoring ya, memonitoring parameter-parameter fisik yang dikirimkan dari sensor ya. Diapakan ya tentu adalah diapakan itu adalah sesuai dengan rancangan daripada sistem yang dikendaki ya. Misalkan mengendalikan suhu, kecepatan, tekanan ya, mengendalikan apa saja kan tentu adalah di situ semua itu dijabarkan dalam bentuk sinyal digital ya. Oke. Saudara-saudara, itu generasi microcontroller ini gitu kan memang itu banyak sekali ya. Semua pabrikan itu mengeluarkan jenis-jenis microcontroller ya, mulai daripada generasi itu yang pertama ya, generasinya itu PPI 8255 ya, sampai yang sekarang ini gitu kan, itu microcontroller era Arduino ya. Ya, sebelumnya adalah ATM atau Atmel Mega ya, keluaran daripada itu suatu vendor yang cukup terkenal ya. Nah, konfigurasi daripada microprocessor ini saudara-saudara dilengkapi ya, dilengkapi ya kan, mana yang port untuk membaca inputan ya, port I/O gitu kan, kemudian ada memori ya, kemudian juga ada port untuk berhubungan dengan device atau komponen yang luar ya kan, kemudian juga ada device ya kan yang berhubungan dengan clock ya, supaya karena microprocessor ini juga harus disinkronisasi dengan clock dari luar ya misalkan ya, sehingga itu proses daripada sinyal digital ini gitu kan itu semuanya sinkron ya, sinkron dan itu dapat dipastikan ya kan terukur dengan waktu yang sangat presisi seperti itu ya. Kemudian secara kapasitas data ya kan jenis-jenis microprocessor itu gitu kan ya, ada yang berbasis itu yang dulu ya, zaman dulu itu 8 bit ya, kalau sekarang sih udah jarang sekali ya. Sekarang ini adalah 16 bit ya, bahkan juga ada yang sampai 64 bit ya, tergantung daripada kebutuhan untuk mengendalikan ya, karena kalau berhubungan dengan sensor yang banyak sekali gitu kan dalam satu industri ya atau proses ya, kemudian juga aktuatornya juga semakin banyak sekali, tentu adalah dihubungkan dengan data yang dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan device ini, saudara-saudara ya, dalam sistem yang kompleks ya kan, tentu dibutuhkan ya kan itu basis ya sinyal digital yang cukup besar ya. Ya boleh 16 bit, 32 bit, bahkan juga 64 bit seperti itu ya. Ini adalah contoh daripada saudara-saudara kan ATM Mega ya. ATM Mega yang sudah zaman dulu ya. Kalau sekarang sih mungkin sedikit banyak digunakan ya untuk bikin robot ya, bikin robot-robot yang sederhana ya. Kemudian juga bikin pengendali kecepatan yang sederhana. Ini bisa ya menggunakan microcontroller seperti ini, seperti itu. Nah, saudara-saudara, microcontroller ini saudara-saudara kan, itu salah satu yang paling unggul adalah dia memiliki suatu fasilitas ya kan untuk ditanamkan suatu software ya atau algoritma ya. Nah, software atau algoritma ini gitu kan bersifat ya kan erasable ya. Boleh disimpan, boleh juga dihapus ya, boleh juga diupdate ya. Nah, ini salah satu contohnya adalah software-software yang seperti ini gitu kan dalam microcontroller ya. Itu paling banyak digunakan untuk industri otomotif ya. Seperti Anda ketahui gitu kan, mesin mobil itu sekarang sensornya banyak sekali kan. Sensornya nggak satu ya. Zaman sekarang ini mobil-mobil di era sekarang ini ya, di era digital ini ya, terutama juga mobil listrik, sensornya itu banyak sekali.
sensor kecepatan, ya, sensor tekanan udara, sensor itu suhu, ya. Sensor-sensor ini saudara-saudara kan dihubungkan menjadi satu kan ke microcontroller ya. Kemudian di dalam software microcontroller ini gitu kan yang juga bisa diisi lewat pemrograman di komputer ya dengan bahasa C ya. Kemudian itu software yang kita tanamkan dalam microcontroller tadi mengexecute ya kan step demi step yang ditulis di dalam microcontroller ya. Dia mengambil data ya, ngambil data dari sensor ya. Kemudian sensornya 1, 2, 3, 4, 5 ya, atau lebih dari 5 itu dibandingkan ya. Misalkan apa ya? Misalkan adalah seperti Anda ketahui kan, kalau misalkan Anda pernah belajar itu mesin mobil ya. Mesin mobil ini kan berusaha dijaga ya kan. Bagaimana menjaga ya kan mesin mobil ini yang berbasis ICE ya, internal combustion engine ya. Itu adalah airflow ya, airflow udaranya, airflow intake-nya ya. Airflow itu dibaca, ada sensornya ya. Airflow ini dicampur dengan bahan bakar, itu juga dibaca airflow bahan bakar ya. Suhunya juga dipantau, tekanannya juga dipantau. Nah ya, kemudian itu dipandu dengan RPM speed atau sensor, RPM sensornya ya. Semua sensor-sensor ini sudah dijadikan satu gitu kan untuk dibuat suatu algoritma ya. Apa yang mau dibuat algoritma saudara-saudara sebagai contohnya adalah untuk menjaga keiritan daripada bahan bakar yang dibakar dengan tenaga yang dihasilkan. Nah, siapa yang mengendalikan ini? Yang mengendalikan ini adalah software. Software di mana? Di microcontroller, ya. Sehingga kalau Anda lihat mobil-mobil zaman sekarang kan itu ada satu device ya, ada satu sistem ya yang mengatur itu berjalannya mesin mobil, yaitu namanya adalah ECU ya, Electronic Controller Unit ya, ECU ya. Semua pabrikan-pabrikan mobil pasti memiliki komponen ini ya, karena di dalamnya adalah microcontroller ya. Sehingga betul kalau Anda pernah dengar ya, betul ke bengkel ya kan, itu pasti dia ngecek itu ngecek kondisi mesin ya kan, cukup dia colokkan ya, dicolokkan dengan satu itu sistem digital ya untuk memantau gitu kan betul nggak ya aktuator sensornya bergerak nggak ya. Itu kemudian sensor-sensornya itu nyala nggak, ada masalah nggak ya kan, kemudian sistem kelistrikannya ada masalah nggak, itu semua data-data ini saudara-saudara kan masuk ke sistem namanya adalah ECU, Electronic Controller Unit ya. Nah tentu adalah dalamnya adalah microcontroller tadi itu ya. Saudara-saudara, basis daripada itu microcontroller ini saudara-saudara kan itu memang itu tergantung daripada software yang digunakan ya. Jadi kalau software yang digunakan ini gitu kan bisa di execute ya oleh oleh memori ya, memori yang akan berada dalam microcontroller ini kan itu, maka kalau softwarenya semakin besar ya kan maka butuh juga ruangan yang cukup besar ya. Nah, di sini ada berbagai jenis ya kan, ada jenis volatil dan juga non volatil ya. Ada static RAM ya, ada dynamic RAM gitu kan, ada juga ROM, juga ada EEPROM ya. Nah, saudara-saudara ini adalah jenis-jenis memori ya yang ada dalam microcontroller ya. Jadi kalau microcontroller itu kan dia lebih tepat ya kan itu berada di EEPROM ini ya, erasable ya kan. Itu programmable ya kan, read only memory ya, EEPROM ini ya. EEPROM ini gitu kan memang itu sebagai algoritma yang ditanamkan dalam microcontroller ya kan, dia akan mengeksekusi itu berulang-ulang ya, berulang-ulang mengeksekusi itu ya. Zaman saya dulu kalau membuat satu sistem kendali gitu kan pasti kan menanamkan software ya kan ke dalam microcontroller ya. Nah, itu dengan bantuan komputer ya. Ada satu komputer atau software khusus ya kan yang digunakan ya kan untuk menanamkan gitu kan rancangan algoritma ya bahasa C ya kan untuk kita tanamkan ke dalam EEPROM-nya microcontroller seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, microcontroller ini gitu kan akhirnya apa ya kan? Microcontroller ini bersifat sangat fleksibel ya. Kegunaannya adalah tergantung dari siapa yang mendesain satu sistem kendali ya. Jadi kalau Anda yang mau menekuni bidang ini bagus ya kan. Jadi itu Anda harus paham yang namanya proses sistem ya. Jadi proses sistem itu di mana ini? Ya, misalkan tadi ya saya contohkan adalah mesin mobil ya.
Mesin mobil itu apa yang mau dikendalikan? Ya, mau dikendalikan adalah kecepatan boleh, ya. Kemudian juga iritnya itu injeksi mesin bahan bakar juga boleh, ya kan. Yang itu untuk memastikan itu sistem keiritan dan juga performansi suatu engine ya di dalam satu sistem ya kan. Itu harus kita pelajari betul. Sehingga apa? Sehingga nanti data-data yang diperoleh dari sensor ya dan aktuator ini saudara-saudara itu bisa kita rancang suatu software yang cukup untuk merepresentasikan sistem kendali pada suatu sistem itu saat tadi ya ICE ya mesin mobil tadi itu ya. Oke. Nah, saudara-saudara itu kunci daripada keberhasilan microcontroller ini saudara-saudara kan itu memang pada desainnya ya desainnya. Jadi kalau kita tidak bisa mendesain apa itu satu sistem kendali menggunakan microcontroller ini dengan tepat ya kan maka microcontroller ini tidak bisa optimal ya dalam mengeksekusi suatu algoritma atau program ya. Jadi algoritma dan program ini saudara-saudara kan itu memang menjadi kunci keberhasilan ya kunci keberhasilan bagaimana kita merunning suatu sistem kendali ya. Jadi itu karena apa kan karena microcontroller ini universal ya universal ya kan. Jadi alat itu semua device dari luar tadi kan yang sudah terhubung dengan itu sistem ADC kan analog to digital converter ya kan itu sudah masuk datanya ke microcontroller ya tinggal kita ambil untuk dibaca, di-read ya, untuk itu diolah ya, diolah kemudian setelah diolah ada decision sistemnya di situ ya, ada itu sistem itu pengambilan keputusan berdasarkan ya kan alur algoritma yang kita rancang di situ ya. Misalkan ya kan dalam sistem otomotif tadi kan kalau flow airnya masuk ke mesin sekian ya, suhunya sekian gitu ya. Maka ya kan injeksi bahan bakar yang diberikan adalah sekian ya. Kenapa kan? Karena itu supaya terjadi pencampuran antara bahan bakar dengan udara dengan kondisi yang optimal, dengan tekanan juga yang sangat optimal. Sehingga pengaturan tadi ya, air flow bahan bakar, air flow daripada udara, tekanan daripada ruang mesin, itu ruang pembakaran ya, kemudian juga suhu gitu kan. Itu akhirnya apa saudara-saudara? Akhirnya kita bisa menentukan berapa bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam ruang pembakaran tadi itu. Nah, inilah. Nah, bagaimana itu ini bisa kita kendalikan. Nah, microcontroller ini ya yang mengendalikan karena dia membaca data-data tadi ya, sehingga dia memerintahkan aktuator. Siapa aktuatornya? Aktuatornya tadi adalah ya kan, misalkan adalah injeksi bahan bakar ya. Dia memerintahkan ya kan, injeksi bahan bakar ya kan untuk ya kan menyemprotkan bahan bakar dengan kuantiti atau volume sekian. Nah, gitu ya. Sehingga dengan pengaturan seperti tadi itu saudara-saudara, software microcontroller ini gitu kan itu sebetulnya sangat kompleks ya. Sangat kompleks tapi nggak terlalu kompleks seperti operating system atau software-software yang ditanamkan di dalam memorinya yang diolah oleh microprosesor seperti itu ya. Nah, saudara-saudara itu sebagai tugas bagi Anda ya kan nanti Anda ya kan itu mempelajari gitu kan contoh-contoh microprosesor ya microprosesor yang sekarang ini yang rame kan ada jenis Arduino ya yang itu paling banyak digunakan untuk IoT ya Internet of Things ya jadi Arduino ini gitu kan langsung terhubung juga dengan jaringan ya jadi itu microcontroller zaman sekarang ini saudara-saudara itu adalah terkoneksi dengan jaringan ya. Jadi itu yang saya harapkan untuk Anda cari sebagai tugas ya kan. Kemudian untuk dipresentasikan dalam pertemuan yang akan datang. Ya, kira-kira bisa saudara-saudara Anda? Halo? Halo? Cek. Saya Halo. bisa, Prof. Bisa, Bu, Pak. Bisa ya? Ya. Jadi tugas minggu depan adalah ya kan Anda mencari gitu kan mempelajari ya kan tentang microcontroller ya kan Arduino ya. Arduino yang terhubung dengan jaringan ya. Jadi microcontroller zaman sekarang ini saudara-saudara itu sudah dia sudah bisa mengendalikan sistem ya di luar komputer ya. Tapi data yang diolah ini gitu kan ingin dipantau oleh jaringan ya masuk ke dalam jaringan ya. Berarti apa saudara-saudara? Itu ada komunikasi data
ya, ada komunikasi data, ya kan, yang itu dikirimkan ke dalam sistem yang lebih kompleks lagi, ya. Sebagai contoh tadi ya kan saya sebutkan ya kan bagaimana sistem itu microcontroller tadi itu ya dalam contoh kasus kan untuk industri mobil ya. Semua mobil itu kan ditanamkan ECU ya, Electronic Controller Unit tadi itu ya. Nah, Electronic Controller Unit ini kan kalau di mobil itu belum terkoneksi dengan jaringan ya karena microcontrollernya kan microcontroller yang standarnya mereka ya. Tapi kalau zaman sekarang saudara-saudara, microcontroller ini sudah difungsikan sebagai IoT, Internet of Things ya. Nah, Internet of Things ini juga sama ya, basisnya adalah microcontroller ya. Karena device-device di luar komputer itu banyak sekali yang analog sinyalnya ya. Sebagai contoh gitu kan, Anda di rumah gitu kan mau merancang smart home ya. Smart home ini ya tentu tidak bisa terkoneksi dengan komputer apalagi jaringan karena piranti-piranti kita di rumah ini semuanya analog ya. Listrik kita ini analog ya, belum digital. Kemudian yang terhubung semua dengan listrik kita ini juga relatif analog ya. Contoh lampu ya, lampu penerangan lampu di rumah kita. Nah, kalau kita mendesain smart home, maka misalkan adalah kita menghubungkan semua sistem kendali itu ke dalam satu software ya yang bernama aplikasi smart home gitu kan. Maka device-device di luar komputer ini saudara-saudara kita koneksikan dengan IoT ya. Sebagai contoh kita ingin matikan lampu ya, kita kepingin menghidupkan pompa air, kita kepingin menghidupkan magic jar ya, kita kepingin menghidupkan itu pendingin ruangan ya, kita menghidupkan itu komponen-komponen listrik yang lain gitu kan. Tentu ini bisa kita hubungkan dengan sensor. Nah, sensor-sensor ini saudara-saudara kan terhubung dengan microcontroller untuk dibaca ya. Oh, lampunya mati. Ya, dia ngirim info lampunya mati ya ke dalam microcontroller. What's next kalau lampunya mati? Ya, itu dia tampilkan ke display di dalam software kita ya, muncul dalam software kita, muncul ya. Jika kalau kita mau nyalakan lampu gitu kan, maka dari aplikasi, maka bagaimana aplikasi itu ya kan, saudara-saudara kan, itu sebagai konsep IoT kan, maka harus lewat jaringan ya. Sehingga IoT ini ya, misalkan menggunakan suatu microcontroller Arduino kan, maka dilengkapi dengan koneksi dengan jaringan ya, jaringan WiFi ya, atau juga jaringan RJ45 ya, atau juga jaringan yang lain ya, yang itu adalah memastikan bahwa microcontroller tugasnya untuk membaca data-data dari lapangan ya, dari sistem ya, itu sudah berhasil dikirimkan ke jaringan ya, masuk ke dalam aplikasi ya. Kemudian dari aplikasi kita mengendalikan ya, maka aplikasi mengirimkan pesan atau sinyal ya, tentu digital ya ke dalam microcontroller ya kan, untuk melakukan eksekusi. Nah, eksekusi ini diperintahkan ke aktuator ya. Misalkan ya nyalakan pompa, nyalakan lampu ya, atau juga mengatur suhu ruangan ya kan, atau juga melakukan aktivitas-aktivitas lain ya. Yang itu adalah terhubung dengan satu sistem yang namanya aktuator tadi itu. Nah, itulah saudara-saudara kan contoh daripada itu microcontroller generasi sekarang ya, yang sudah terhubung dengan jaringan ya, yang sudah terhubung dengan suatu sistem yang lebih kompleks seperti itu ya. Oke, silakan saudara, ada pertanyaan, silakan. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya. Untuk tugasnya kan kita cari nih, Pak, tentang microcontroller seperti Arduino tadi, Pak. Ya, Nah, itu Arduino. Ya. kita kumpulkan dalam artikel atau hanya sekedar baca aja ya, Pak? Eh, dibaca, ya otomatis dibaca, ya kan, itu berikan contoh-contohnya ya, kemudian ditulis dalam PDF aja, ya, PDF, ya. Jadi tugas-tugas seperti itu nggak terlalu sulit ya, karena bisa Anda cari di berbagai macam sumber ya. Kemudian dipelajari juga mengenai arsitektur daripada Arduino ini, ya, microcontroller Arduino ini, ya. Mana yang berhubungan dengan sensor ya, port I/O mana yang berhubungan dengan sensor, kemudian mana yang itu berhubungan dengan aktuator ya, mana yang berhubungan dengan jaringan ya, mana yang berhubungan dengan display ya, mana yang berhubungan dengan clock ya kan. Kemudian apa ciri khasnya daripada microcontroller Arduino ini ya, sebagai salah satu keunggulan. Busnya dia berapa untuk sebagai pengolah sinyal juga harus Anda ketahui berapa busnya operasi sinyal digitalnya kan, apakah 32 bit ya kan, atau 64 bit ya, atau juga lebih rendah ya.
ya boleh. Yang penting adalah jangan lupa microcontroller ini dirancang ya kan berdasarkan basis operasi sinyal digitalnya ya. Kalau zaman saya dulu itu masih 8 bit ya, masih rendah sekali ya. 8 bit itu sudah bisa digunakan untuk menggerakkan pintu ya karena aktuatornya motor ya. Motor zaman dulu kan ada motor dan juga sekarang ya ada motor-motor DC ya. Yang motor-motor DC ini gitu kan bisa dilengkapi dengan driver ya, driver motor ya untuk gerakan lengan robot ya. Yang kemudian driver ini diberikan sinyal dari microcontroller. Nah, berarti aktuatornya mana? Aktuatornya adalah driver motor ini. Ya, driver motor ini kan menggerakkan ke kiri, ke kanan, sekian derajat. Ya, kan? Ini adalah itu perintah daripada microcontroller. Ya, jadi kalau Anda ingin bikin project-project seperti ini kan, itu sangat gampang sekali ya, karena zaman saya dulu itu masih menggunakan microcontroller yang sangat simple ya, 8255 ya, seperti itu. Kalau sekarang sudah sangat wah ya, microcontroller itu sangat bagus ya, sudah sangat canggih ya, tergantung kitanya ya bisa memanfaatkannya. Dan juga harganya juga murah ya. Di pasaran itu sudah sangat murah sekali ya, tergantung dari kita ya kan bisa menggunakannya ya. Oke, saudara silakan ada pertanyaan. Oke, ya itu siapa ini? Oh ya, Tio ya. Ada di perjalanan ya, hati-hati di jalan ya. Kemudian juga Puput ya juga itu siap-siap pulang kerja ya. Oke ya. Oke, saudara-saudara ya, kita lanjutkan minggu depan ya dengan bahasan ya kan Anda nanti ya kan kita berdiskusi ya tentang itu microcontroller Arduino ya untuk IoT ya. Nanti saya buka forum diskusi aja kan yang penting Anda sudah mencari bahan untuk diskusinya ya. Siap kira-kira saudara-saudara? Bisa, Pak. Ya, ya. Ya, betul. Ya, betul Fatmah ya. Anda cari dulu bahan-bahannya kan. Kita jadikan topik diskusi minggu depan ya. Oke. Ya, oke, saudara-saudara, itu dulu ya penjelasannya ya. Selamat belajar ya. Dan terus semangat ya. Karena kita tinggal 4 minggu lagi ya untuk UAS ya. Jadi untuk UAS nanti adalah merancang IoT ya, UASnya ya. Jadi merancang IoT nanti kita cari software simulatornya ya. Kalau Anda sudah ketemu software simulatornya bagus ya. Tapi saya belum explore ya karena udah lama sekali ya. Oke, saudara, terima kasih atas waktunya ya. Selamat berakhir pekan dan sehat selalu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ucu. Ya, ya. Terima kasih Pak.